Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana sayra asy-syuhur wa dha'afa fihi al-hasanati wal ujur. Arsala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bil huda wan nur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumin nusyur. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu kaum muslimin yang sama-sama berbahagia. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, pada hari Selasa tanggal 4 dari bulan suci Ramadan tahun 1446 Hijriah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala dan taufiknya, kita bisa hadir untuk sama-sama melanjutkan kegiatan kita dalam kajian rutin subuh dengan pembahasan qawaidu Qur'aniyah, kaidah-kaidah yang bersumber dari ayat-ayat suci Al-Quran. Khamsuna qaidatan, terkandung di dalamnya 50 kaidah fin nafsi wal hayat, untuk jiwa dan kehidupan. Jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, disebutkan oleh seorang tabi'in yang bernama Simak bin Harb. Simak bin Harb pernah bertanya kepada seorang sahabat yang bernama Jabir bin Samurah. Dan ketika tabi'in bertanya kepada sahabat, berarti sanadnya tersambung. Ya, karena kita tahu bahwasanya generasi tabi'in itu adalah murid daripada para sahabat. Simak bin Harb, seorang tabi'in, bertanya kepada sahabat yang bernama Jabir bin Samurah. Pertanyaannya adalah, akunta tujalisu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau sering-sering duduk menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Jabir bin Samurah, "Na'am, iya, saya sering duduk dengan Nabi, saya sering menemani Nabi." Apa yang biasa Nabi kerjakan? Kata Jabir bin Samurah bahwa beliau mempunyai kebiasaan di waktu subuh itu tidak meninggalkan tempat duduknya sampai terbit matahari. Ya, tidak meninggalkan tempat duduknya sampai terbit matahari, mengisi dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika matahari sudah terbit dan sudah lewat waktu terlarang salat, maka beliau mengerjakan salat 2 rakaat, salat syuruk. Dan di kesempatan yang lain, para sahabat sering menyebutkan kejadian-kejadian di masa jahiliyah, apa yang biasa dialami oleh para sahabat di masa jahiliyah. Mereka bercerita, dulu begini, dulu begitu. Dia menceritakan kehidupannya di masa jahiliyah. Maka para sahabat tertawa. Adapun Nabi yang ada di tengah-tengah mereka, Nabi hanya tersenyum mendengarkan cerita-cerita dari apa yang dialami dari masa jahiliyah terdahulu. Ya. Jadi dalam hadis riwayat Imam Muslim ini mengajarkan kepada kita bahwa berdiam diri di masjid ba'da subuh sambil menunggu syuruk adalah kebiasaan Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tentunya berusaha untuk bisa mengikuti, ya, gerak-gerik beliau, untuk bisa mengikuti, ya, perjalanan hidup beliau, karena beliau diutus memang sebagai qudwah, sebagai uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Maka telah datang pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik, ya, suri tauladan yang baik. Maka kita berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi, mengikuti gerak-gerik Nabi, dan kita berbahagia, kita senang
kita gembira kalau apa yang kita kerjakan itu mencocoki apa yang pernah dikerjakan oleh Nabi kita yang tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi semangat bagi kita untuk senang berdiam diri di masjid, ya, ba'da subuh sampai syuruk, ya. Dan ini kita bisa istiqomahkan, kita lanjutkan bukan hanya sampai Ramadan, bahkan kita lanjutkan ba'da Ramadan. Ada waktu kita duduk, ya, menunggu waktu syuruk, memperbanyak zikir, istighfar, dan juga merenungi kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Ya, itu yang disebutkan oleh para ulama. Ya, maka tidak boleh atau disebut makruh hukumnya kalau kita, ya, tidak memanfaatkan waktu subuh ini, ya, seperti dengan tidur misalnya, ya, tidak boleh, ya, hukumnya makruh. Apalagi kalau tidurnya di masjid, di dalam pengajian lagi. La haula wala quwata illa billah. Nah, dia sudah kena, jatuh ketimbang tangga lagi. Dia tidurnya di masjid, kemudian yang kedua di majelis ilmu. Ya. Maka ini tentunya adalah sesuatu yang makruh hukumnya, dan kita menghindari itu dengan cara kita hadir dalam majelis ilmu. Ya, kita hadir dalam majelis ilmu. Karena ini di bulan Ramadan banyak hal-hal yang tidak dikerjakan di luar Ramadan tapi dikerjakan di dalam Ramadan, dan itu musibah. Itu musibah kalau ada kebiasaan yang tidak dikerjakan di luar Ramadan, pas Ramadan justru dikerjakan. Contoh misalnya tidur ba'da subuh. Ya, mungkin ada orang sebelum Ramadan dia jarang tidur ba'da subuh, bahkan tidak. Pas Ramadan, kenapa kebiasaan buruk ini justru ada? Ya, itu musibah. Contoh yang lain misalnya begadang. Di luar Ramadan dia tidak sering begadang, tapi kenapa masuk Ramadan justru dia begadang, ya, menunggu waktu subuh. Jadi banyak kebiasaan-kebiasaan buruk yang sayangnya tidak dikerjakan di luar Ramadan, tapi ketika masuk Ramadan justru dikerjakan. Nauzubillah min dzalik. Tentunya ini musibah. Ini adalah musibah yang perlu kita hindari, bahwa bulan Ramadan bukan bulan untuk bermalas-malasan, bukan bulan untuk bersantai-santai, tapi ini adalah bulan semangat, ya, ini bulan penuh dengan power, maka kita mengisinya dengan banyak kebaikan-kebaikan amalan soleh. Baik, jamaah sekalian yang sama-sama berbahagia, pada pertemuan kita yang terakhir telah kita sebutkan sebahagian dari kaidah yang ke-14, ya, di mana kaidah yang ke-14 ini menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas di ayat ke-48 sampai ayat ke-50. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ Fa'illam yastajibu laka, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu wahai Muhammad, ya, laka di sini domir antah, itu larinya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'ahum, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Ayat ini turun ketika kaum daripada Nabi Muhammad itu membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Di sini disebutkan di arti, ya, di terjemahan ini, maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, yaitu Al-Quran, mereka berkata, ya, jadi orang kafir Quraisy ini
orang kafir Quraisy, yaitu yang merupakan umat yang Nabi dakwai, kaum Quraisy yang satu kampung dengan Rasulullah. Maka tatkala datang kepada mereka kebenaran dari sisi kami, yaitu Al-Quran, mereka berkata, mengapa tidak diberikan kepada Muhammad seperti yang telah diberikan kepada Musa dahulu, berupa mukjizat-mukjizat, maksudnya seperti misalnya tongkat ya berubah menjadi ular, ataukah misalnya lautan bisa terbelah. Kenapa tidak seperti itu mukjizatnya? Kenapa mukjizatnya ini Al-Quran? Maksudnya hanya mungkin dianggap hanya sekedar kertas-kertas saja, hanya sekedar perkataan-perkataan saja. Iya. Jadi ini jawaban Quraisy ketika didakwai oleh Nabi, dan dakwanya Quran mengatakan kenapa tidak sehebat mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian, dan bukankah mereka itu telah ingkar juga kepada apa yang telah diberikan kepada Musa dahulu? Jadi itu dibalas kembali bahwa bukankah kaumnya Nabi Musa ketika diberikan juga mukjizat yang hebat seperti itu, ya juga sama saja mereka tidak mau beriman juga kepada Nabi Musa alaihissalam. Mereka dahulu telah berkata, Musa dan Harun adalah dua ahli sihir yang bantu-membantu. Bahkan mereka menuduh, kaumnya Nabi Musa menuduh bahwa Nabi Musa dengan Nabi Harun itu adalah dua penyihir yang hebat. Sesungguhnya kami tidak mempercayai masing-masing mereka itu. Katakanlah, datangkanlah olehmu sebuah kitab dari sisi Allah, yang kitab itu lebih dapat memberi petunjuk daripada keduanya, yaitu Taurat dan Al-Quran. Maka Allah mengatakan kepada nabinya, wahai Muhammad, sampaikan kepada kaum Quraisy bahwa kalau begitu tolong datangkan yang lebih hebat, lebih agung daripada kitab Taurat dan kitab suci Al-Quran. Maka jika mereka tidak menjawab, mereka diam dengan tantanganmu itu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanyalah mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Ya, bagaimana kalau ini di dalam kehidupan kita ini, ya. Kira-kira apa contohnya? Ilmu kayak mak guru kalau ustadz ini, mau aja saya belajar kalau ustadz ini. Setelah datang itu ustadz tidak belajar juga. Iya, mirip-mirip ini modelnya ini, ya. Terlalu banyak alasannya kenapa tidak begini, tidak begitu, tidak begitu. Kemudian ujung-ujungnya dia tidak melakukan apa-apa. Dia tetap tidak datang belajar seperti itu. Ya, saya belajar itu kalau yang datang di sini misalnya Syekh Abdul Razak. Ya, kalau datang Syekh Abdul Razak di Musalama, insya Allah saya datang gitu belajar. Kalau nanti datang Syekh Abdul Razak, dia tidak datang juga. Ya, seperti modelnya ini kan kaumnya Nabi Musa. Kenapa tidak seperti Nabi Musa, ada tongkatnya, membelah lautan? Ujung-ujungnya juga kan kaumnya Nabi Musa juga tidak beriman. Jadi ini makanya Allah mengatakan kalau mereka tidak menjawab tantanganmu, itu hanya hawa nafsu saja. Sebenarnya dia tidak mau beriman juga, ini cuma hanya membuat alasan-alasan supaya menjadi pertimbangan. Padahal hakikat hati mereka memang tidak mau mengikuti petunjuk. Ya, memang tidak mau mengikuti petunjuk. Ya, itu ada dalam kehidupan kita yang seperti ini. Ya, memang terlalu banyak alasan, kemudian ujung-ujungnya memang dia tidak mau. Ya, sebenarnya saya mau belajar tapi ya ini dan itu, banyak alasan, ya, sehingga yang terjadi adalah sebenarnya awalnya memang dia tidak mau mengikuti, tetapi hawa nafsunya yang bergebu-gebu. Baik, kemudian disebutkan di sini Ibnul Qayyim mengatakan bahwa antara pembicaraan itu, metode berbicara itu hanya dua saja. Kalau kita berbicara itu hanya dua saja kemungkinan. Entah kita berbicara dengan wahyu atau bahasa sekarang dalil, atau yang kedua kita berbicara dengan nafsu. Mana dalilnya bahwa pembicaraan itu entah dengan wahyu atau entah dengan hawa nafsu? Dalilnya surah apa? An-Najm ayat yang ketiga dan keempat. Apa kata Allah dalam ayat ini? Dan tidaklah Muhammad berbicara berdasarkan hawa nafsu,
melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi pembicara itu hanya dua saja, entah berbicara dengan hawa nafsu atau entah berbicara dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarhamukallah. Jadi ketika kita bisa menyebutkan ini, bahwa orang-orang yang memang tidak mau beriman kepada Rasulullah dengan berbagai banyak alasan, sebenarnya memang dia tidak mau beriman, dia hanya mengungkapkan itu gara-gara hawa nafsunya, tetapi asalnya hatinya menolak daripada wahyu yang turun. Jadi apalagi di zaman sekarang, ya, banyak orang yang mengikuti hawa nafsunya. Sudah disebutkan Al-Qur'annya, sudah disebutkan hadisnya, tetapi dia tetap mengikuti hawa nafsunya. Dan hukum asal hawa nafsu itu adalah negatif. Ya, ini penting ya disampaikan, hukum asal hawa nafsu itu negatif. Asalnya nafsu ini dia negatif, condong kepada negatif. Jadi kalau kita berbuat sesuatu mengikuti nafsu kita sendiri, tidak ada dalilnya, tidak ada cahaya Al-Quran, tidak ada cahaya sunnah, maka ketahuilah itu condongnya kepada negatif. Misalnya kita memilih sesuatu yang pilihan kita ini tidak berdasarkan Al-Quran, tidak berdasarkan hadis, maka ketahuilah pilihan kita itu biasanya sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk bagi kita. Jadi hendaknya kita mengikuti apa yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, begitupun dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita melangkah pada pembahasan berikutnya, ya kita memurajaah ya apa yang telah kita sebutkan di kaidah sebelumnya, di kaidah ke-13 ya. Sudah dihafal ini kaidah ke-13 ya. Baik, kita sama-sama ulangi dengan terjemahannya ya. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Artinya, orang tua kalian dan anak-anak kalian, kamu tidak mengetahui siapa yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Surah An-Nisa ayat ke-11. Kita ulangi lagi. Abaukum wa abnaukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Artinya, orang tua kalian dan anak-anak kalian, kamu tidak mengetahui siapa yang lebih dekat, banyak manfaatnya bagimu. Surah An-Nisa ayat ke-11 ya. Jadi ini terjemahannya, intinya sudah benar artinya, walaupun mungkin beda-beda teksnya, tetapi intinya bahwa orang tua dan anak-anak kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu ya. Terjemahan yang benar sebenarnya itu kalian ya, karena di sini pakai jamak. Karena dia pakai apa? Jamak. Lakum itu kalian laki-laki, bukan laka ya. Kalau laka domir anta ya. Kemudian di ayat yang ke-14 kita baca kaidahnya. Abata fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Artinya, maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka ya.
Diulangi lagi. Fa illam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Maka jika mereka tidak menjawab tantanganmu, ketahuilah bahwa sesungguhnya mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka belaka. Surah Al-Qasas ayat 48 sampai ayat ke-50. Baik, insyaallah ta'ala kita akan merojaah dari kaidah-kaidah yang sudah kita lewati supaya menjadi dasar bagi pembahasan kita. وهذا مجلس الرابع من كتاب قواعد قرآنية 50 قاعدة في النفس والحياة المؤلف الشيخ عمر بن عبد الله المقبل حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وفقنا للأعمال الجارية، والصلاة والسلام والبركات على خير البرية نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والذرية. اللهم اغفر لنا يا الله ampun kami wali ustadina dan guru kami wali hadirina dan yang hadir di majelis ini wali muslimina ajma'in dan seluruh kaum muslimin. Qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, berkata penulis semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya, di dalam kitabnya Qawaidul Qur'aniyah ma'asyarihul hafizahullah ta'ala, bersama dengan penjelasan engkau semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjagamu. Amin ya rabbal alamin. Alangkah indahnya sebuah pengakuan yang pernah diutarakan oleh Ibnul Jauzi. Ia menggambarkan sebuah kondisi pahit yang pernah dilalui dalam episode hidupnya, seperti kondisi yang sedang kita bahas saat ini, tentang mengikuti dan memperturutkan hawa nafsu. Ia berkata, aku memilih mengkampanyekan sesuatu yang memang hati itu dipandang boleh menurut sebagian mazhab sedikit. Namun setelah itu aku merasakan kekerasan dan beban berat dalam hatiku. Aku tiba-tiba merasa jauh dengan agama. Diriku diliputi kegelapan, lalu jiwaku seolah memberontak sembari berkata, apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu telah terpisah dari gerbong kebenaran yang diyakini mayoritas para ulama? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Ya, Imam Ibnul Jauzi ini penulis kitab apa? Ada yang pernah dengar Ibnul Jauzi? Talbis Iblis. Ya, ahsantum. Ini penulis dari kitab Talbis Iblis. Beliau pernah menceritakan apa yang beliau alami ya dalam kehidupannya. Beliau mengatakan bahwa seperti kondisi yang sedang kita bahas saat ini tentang mengikuti dan memperturutkan hawa nafsu. Ia berkata, aku memilih menggampangkan sesuatu yang memang hal itu dipandang boleh menurut sebagian mazhab fikih. Namun setelah itu aku merasakan kekerasan dan beban berat dalam hatiku. Aku tiba-tiba merasa jauh dengan agama. Diriku diliputi kegelapan. Lalu jiwaku seolah memberontak sembari berkata, apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu telah terpisah dari gerbong kebenaran yang diyakini mayoritas para ulama? Ya. Contoh misalnya, beliau menceritakan apa yang beliau alami, bahwa ada pendapat yang memang dari mazhab fikih itu membolehkan, boleh. Tetapi ketika beliau kerjakan itu dan beliau mengetahui bahwasanya pendapat itu tidak kuat. Ada pendapat itu tapi pendapat itu tidak kuat. Ada yang lebih kuat yang mengatakan tidak boleh. Kemudian yang terjadi apa? Hatinya merasa gelisah. Makanya beliau mengatakan, apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu telah terpisah dari gerbong kebenaran yang diyakini oleh mayoritas para ulama? Contoh yang kita sebutkan kemarin masalah musik.
Musik disepakati oleh 4 mazhab itu hukumnya haram, dilarang. Datang Imam Ibnu Hazm, seorang ulama yang membolehkan karena mendhaifkan hadis yang disebutkan dalam Sahih Bukhari, ya. Dan kita tahu kalau kita belajar hadis bahwasanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari itu kita tutup mata, jelas kesahihannya. Tapi Imam Ibnu Hazm namanya manusia, beliau manusia, ya, maka beliau di situ tergelincir. Ada kitab ulama itu dikumpulkan disebut sebagai Zallatul Alim, tergelincirnya para ulama dalam berfatwa. Ada memang buku khusus, ya, ada memang buku khusus. Disitulah ada fatwa-fatwa ulama yang sebenarnya dia tidak yakini itu, tapi dia tergelincir. Mungkin dia dalil belum sampai, atau dia mungkin kurang meneliti dan sebagainya, sehingga dikumpulkan satu buku namanya Zallatul Alim, tergelincirnya para ulama dalam berfatwa. Nah, salah satu disebutkan adalah Ibnu Hazm yang menghalalkan yang namanya musik. Nah, bagi orang yang misalnya sudah meyakini dari dulu bahwasanya musik itu tidak boleh, ya, kemudian dia dengarkan perkataan Ibnu Hazm dengan mengatakan, ada ulama yang membolehkan, kalau gitu saya kerjakan. Padahal dia yakini dulu itu tidak boleh, tapi ada ilmu baru yang dia dapat, ada video baru yang dia lihat di Facebook, ada ulama ternyata yang bolehkan, maka dia coba mendengarkan. Maka ketika dia dengarkan, apa yang terjadi dalam hatinya? Seperti ini yang disebutkan oleh Ibnu Jauzi, apa yang sedang terjadi? Bukankah kamu telah terpisah dari gerbong kebenaran yang diyakini oleh mayoritas ulama? Ibnu Hazm mendhaifkan hadis dalam Sahih Bukhari, tapi puluhan ulama hadis membenarkan apa yang ada dalam Sahih Bukhari. Satu lawan puluhan orang. Maka ketika mengikuti ini, berarti dia tidak mengikuti dengan dalil. Kira-kira dia mengikuti dengan apa? Nafsu. Dia mengikuti nafsu, ya. Maka sebagaimana kita sebutkan pada pertemuan kemarin, bagaimana cara membedakan antara yang mana pahala dan yang mana dosa? Pahala itu apa? Apa yang menenangkan dalam hati, itu pahala. Kita sholat itu tenang, mengaji itu tenang, zikir itu tenang, berarti itu pahala. Tapi kalau dosa, apa yang terjadi dalam hati? Hati ini tersesak, hati ini merasa sempit, dan kita malu kalau ketahuan oleh manusia. Jadi dosa itu ciri-cirinya dua, ada faktor internal yang mana dada kita ini merasa sesak, sempit dada kita, dan ada faktor eksternal yang kalau ketahuan oleh orang itu kita malu, kita malu, ya. Misalnya di sini penuntut ilmu, ya, orang belajar agama, ya, kemudian kira-kira kalau mau melakukan dosa itu tampil di pinggir jalan, tidak. Karena kenapa? Kalau ketahuan pasti kita malu, ya, itulah dosa. Jadi para jamaah sekalian, bahwa kita tidak boleh melakukan sesuatu dengan alasan ada ulama yang membolehkan, ada ulama yang membolehkan, maka saya ikuti ulama yang membolehkan. Pertanyaannya, jujur dalam hati, ketika kamu mengikuti ulama yang satu itu yang membolehkan, kamu mengikuti atas dasar memang dalilnya lebih kuat, atau atas dasar nafsu belaka? Kira-kira apa jawabannya? Nafsu. Karena kalau kita berbicara dalil, yang mana dalilnya lebih kuat? Ribuan ahli hadis mensahihkan dan satu yang tidak mensahihkan. Kira-kira yang mana dipilih? Yang ribuan atau yang satu? Yang ribuan. Berarti kamu mengikuti yang satu ini, berarti kamu tidak berdasarkan dengan dalil, tidak berdasarkan dengan analisa yang kuat, tetapi hanya sekedar mengikuti nafsu belaka. Jelas ini maksudnya, ya? Ya. Nah, aku lalu berkata kepada diriku sendiri, pertama, wahai jiwa yang buruk, kamu telah menakwilkan sebuah pandangan yang kamu yakini kebenarannya. Jika kamu diberi fatwa, kamu tidak menjalankannya. Kedua, sejatinya kamu, wahai jiwa yang buruk, bergembira dengan kezaliman. Sebab jika tidak ada cahaya dalam hatimu, maka kezaliman itu tidak akan terasa pengaruhnya. Masya Allah. Aku lalu berkata kepada diriku sendiri. Siapa ini aku di sini? Ibnul Jauzi. Kata Ibnul Jauzi, aku berkata pada diriku, pertama, wahai jiwa yang buruk. Dia panggil jiwanya. Wahai jiwa yang buruk, kamu telah menakwilkan. Menakwilkan artinya mentafsirkan. Ya, menakwilkan artinya apa? Mentafsirkan sebuah pandangan yang kamu meyakini kebenarannya.
Jika kamu diberi fatwa, kamu tidak menjalankannya. Sebenarnya kamu yakin bahwasanya musik itu haram, tetapi itu tadi kamu mengikuti hawa nafsumu sendiri. Kedua, sejatinya kamu wahai jiwa yang buruk bergembira dengan kezaliman. Sebab jika tidak ada cahaya dalam hatimu, maka kezaliman itu tidak akan terasa pengaruhnya. Ini yang telah kita sebutkan kemarin, bahwa membedakan antara yang mana pahala, yang mana yang dosa, itu bagi orang yang hatinya masih bersih, hatinya masih suci. Tapi kalau sudah banyak kegelapan, kezaliman, maka dia tidak bisa lagi menerka yang mana sebenarnya yang benar, yang mana sebenarnya yang salah. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Nah, suatu waktu penulis terlibat dalam diskusi seputar masalah fikih dengan seseorang yang bisa disebut sering memperturutkan hawa nafsunya. Ia acap kali mengambil pandangan yang menyalahi pandangan mayoritas ulama. Penulis berkata kepadanya, wahai saudara, coba sejenak kita keluar dari konteks pembahasan fikih. Sekarang aku memintamu memberitahu kepada suasana perasaan jiwa dengan pilihanmu ini. Ia pun bersumpah bahwa dirinya merasa tidak nyaman. Ia merasa membohongi dirinya sendiri dan merasa ragu bahwa Syekh Fulan telah berfatwa seperti ini dan itu. Ia mengakui bahwa dirinya tidak kenal dengan fatwa seperti itu. Aku berkata kepadanya, wahai saudara, si alim yang mengeluarkan fatwa ini dimaafkan sebab ia telah berijtihad dengan sungguh-sungguh serta sesuai dengan disiplin ilmu yang dimilikinya. Namun kamu harus menyelamatkan dirimu sendiri, karena para ulama menyebut perbuatanmu ini sebagai cara untuk mencari-cari keringanan. Mereka mencela pelakunya, bahkan mengkategorikan perbuatan ini sebagai salah satu bentuk kemunafikan, memperturutkan hawa nafsu. Karena itu sebagian ulama salaf berkata, siapa yang mencari-cari keringanan dalam agama, maka ia berperilaku seperti seorang zindik. Baik, barakallahu fina. Di sini ada kisah lagi disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi. Penulis terlibat dalam diskusi, di sini Syekh Umar ya. Syekh Umar bin Abdullahil Muqbil itu penulis kitab ini terlibat dalam diskusi. Jadi lagi diskusi nih masalah fikih dengan seseorang yang mana seseorang yang dia ajak biasa diskusi ini, dia kebiasaannya mengikuti hawa nafsunya. Ya, jadi dia melawan dengan orang yang memang terkenal mengikuti hawa nafsunya. Ia acap kali mengambil pandangan yang menyalahi pandangan mayoritas ulama. Dia selalu menyelisihi ijma. Apa itu ijma? Mayoritas ulama atau kesepakatan para ulama. Dia selalu menyelisih. Kalau ulama bilang sepakat, dia keluar dari situ. Iya, dia cari pendapat yang lain. Nah, apa yang terjadi? Kata penulis berkata kepadanya, wahai saudara, wahai saudaraku, coba sejenak kita keluar dari konteks bahasan fikih ini. Maksudnya, nggak usah kita sebut-sebut dulu nih masalah dalil, masalah apa hukumnya, haram, halal, mubah. Ya, tunggu dulu. Sekarang aku meminta memberitahu kepadamu bagaimana suasana jiwamu ketika memilih pendapat itu. Itu dulu. Ya. Bagaimana perasaan tak setelah memilih pendapat itu yang menyelisihi mayoritas ulama? Apa jawabannya? Ia pun bersumpah bahwa dirinya merasa tidak nyaman. Itu balil insanu ala nafsihi basirah walau alqama dhira. Bahwasanya manusia itu menjadi saksi atas dirinya walaupun dia mengungkapkan banyak alasan. Itu kaidah yang keempat yang kita sebutkan. Iya, bahwasanya jiwanya mengatakan tidak nyaman, bahkan dia bersumpah ia merasa membohongi dirinya sendiri. Nah, ini coba tanyakan kepada orang-orang yang menghalalkan yang haram dengan alasan ada ulama yang membolehkan. Coba tanyakan dalam hati. Tapi ini sekali lagi ya, catatannya itu hatinya masih bersih. Tapi kalau terkontaminasi sudah, dianggap itu bukan sesuatu yang salah. Ya, nauzubillah. Aku berkata kepadanya, wahai saudara, si alim yang mengeluarkan fatwa ini dimaafkan. Seperti misalnya Ibnu Hazm ketika mengatakan musik itu halal, beliau dimaafkan. Karena kenapa? Beliau sudah berusaha mencari, mendeteksi, berpikir, beranalisa, mencari dalil Quran Sunnah. Kemudian kesimpulannya ternyata menyelisihi ijma. Beliau dimaafkan karena sudah berijtihad. Apa itu berijtihad? Sudah bersungguh-sungguh cari pendapat. Iya, sudah bersungguh-sungguh. Ijtihad artinya sudah bersungguh-sungguh cari pendapat. Beliau dimaafkan karena uzur. Beliau dimaafkan karena apa? Uzur. Beliau uzur, dimaafkan.
Adapun kamu, namun kamu harus menyelamatkan diri sendiri, karena kamu tidak punya uzur. Kamu hanya mengikuti pendapat yang keliru. Ya, maka kita katakan bahwasanya apa yang engkau ikuti itu adalah perbuatan yang salah. Hatimu menolak, jangan membohongi diri sendiri. Adapun ulama yang berpendapat itu, mereka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis mengatakan, jika seorang ulama berijtihad, sudah cari dalil-dalil, kemudian benar, maka 2 pahalanya. 2 pahala. Contoh misalnya cari hukum musik, cari kesana kemari dalilnya apa, Quran Sunnah, dan mengatakan haram, benar, maka dia dapat 2 pahala. Tapi kalau dia sudah berijtihad kemudian salah, dapat 1 pahala. Dapat 1 pahala karena Allah menilai usahanya. Seperti Imam Ibnu Hazm, beliau dapat pahala karena sudah berusaha mencari. Tapi kita sebagai pengikut, tidak boleh, karena kita mendengarkan pendapat yang lebih kuat. Jadi jangan tatabbu'ur rukhas, ya. Ini hati-hati nih, ya, jangan sampai kita semakin sering belajar cari keringanan-keringanan. Apa yang paling ringan? Dengan dalil inna dina yusrun, agama itu mudah. Coba perhatikan di sini ya, di paragraf terakhir. Siapa yang mencari-cari keringanan dalam agama, ini ditanda ini. Siapa yang mencari-cari keringanan dalam agama, maka ia berperilaku seperti seorang zindik. Zindik itu orang munafik. Ya, zindik itu orang munafik. Ya. Jadi jangan mencari keringanan-keringanan. Kalau memang ringan silakan. Ya. Seperti orang misalnya yang sebenarnya dia masih bisa berdiri sholat, tapi duduk saja. Ya. Padahal dia masih bisa berdiri. Yang kita tahu hukum berdiri dalam sholat, hukumnya apa? Rukun sholat. Kalau tidak dilaksanakan berarti batal sholatnya. Ya, rukun sholat. Jadi kita tidak boleh mencari keringanan dalam agama, karena itu akan menyimpang dalam sifat-sifat orang beriman. Nah, siapa yang mencermati dengan seksama lafaz al-hawa dalam Al-Quran, maka ia akan menemukan sering diposisikan sebagai celaan. Karena itu Allah mewanti-wanti salah satu nabi pilihannya agar terhindar dari penyakit hati yang berbahaya ini. Allah berfirman, wahai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah di muka bumi, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka merupakan hari perhitungan. Surah ayat 26. Adakah orang yang bisa merasa aman dari gangguan hawa nafsunya? Baik. Di sini disebutkan bahwa penyakit hati yang berbahaya adalah hawa nafsu. Ketika Nabi Daud alaihissalam diutus oleh Allah sebagai khalifah, maka diingatkan oleh Allah, maka berilah keputusan di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. Jadi kalau Nabi Daud saja itu ditegur, diingatkan oleh Allah, maka bagaimana lagi kita? Ya, seorang nabi yang kita tahu, nabi itu adalah manusia terbaik. Manusia terbaik adalah para nabi dan para rasul. Kemudian di bawahnya adalah para sahabat yang merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Kalau diingatkan saya nabi, bagaimana dengan kita? Nah, seandainya seseorang mengambil dan menghimpun semua keringanan para ahli fikih dari semua mazhab dalam masalah yang beragam, maka tentu juga akan terhimpun padanya dirinya keburukan yang besar dan agamanya menjadi cacat. Ya, diperhatikan ini ya, paragraf ini disebutkan, seandainya seseorang mengambil dan menghimpun semua keringanan para ahli fikih yang tadi kita sebutkan, zallatul alim, tergelincirnya ulama dalam berfatwa, dan itu memang ada kitabnya, maka tentunya terhimpun padanya banyak keburukan dan cacat agamanya. Contoh misalnya ya, kita kasih contoh ini yang para ulama kita keliru dalam masalah ini. Ya, contoh misalnya Imam Abu Hanifah rahimahullah, namanya manusia, tergelincir itu wajar, namanya manusia. Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam masalah syarat nikah, bahwasanya beliau mengatakan tidak dipersyaratkan wanita menikah dengan izin walinya. Tidak dipersyaratkan wanita menikah dengan izin siapa? Walinya. Ini menyelisihi ijma', ini menyelisihi pendapat kesepakatan para ulama. Yang namanya perempuan kalau mau menikah minta izin sama walinya, bapaknya. Kalau Imam Abu Hanifah mengatakan tidak perlu.
Berarti kalau mengambil pendapat ini, si lari yang boleh, ya kan? Boleh menikah sambil lari. Si lari yang boleh, ya. Berarti betul kata paragraf ini mengatakan kalau dia amalkan ini yang tadi itu, yang zallatul alim, yang menyelisih pendapat, maka pasti akan cacat agamanya. Iya, akan cacat agamanya seperti tadi. Bayangkan kalau perempuan menikah tanpa wali, tidak ada izin bapaknya. Ya, ke Makassar kuliah ketemu dengan laki-laki langsung nikah di situ. Tanpa kasih tahu bapak jadi kampung. Ya kan bahaya. Di antara juga yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, ya, bahwasanya beliau mengatakan yang khamar, ya, yang dilarang dalam khamar adalah anggur saja. Yang dilarang dalam minum khamar itu adalah khamar yang terbuat dari anggur. Selain itu hukumnya halal. Coba. Selain itu hukumnya halal. Khamar dari kurma, khamar dari gandum, khamar dari kismis itu boleh, karena yang dilarang hanya anggur. Coba kalau kita mengambil pendapat ini, banyak orang mabuk, teler semua orang. Himbalo. Karena dengan alasan apa? Ada ulama yang membolehkan. Ada ulama yang bolehkan. Nah, ini berarti betul-betul ada cacat dalam agama nanti. Ya, ada cacat dalam agama. Kalau Imam Malik berpendapat, sekali lagi ya, manusia itu wajar memiliki kesalahan. Tapi mereka ini punya uzur karena mereka sudah cari dalilnya dan mendapatkan satu pahala. Imam Malik mengatakan bahwasanya yang haram dalam anjing itu adalah air liurnya, dagingnya tidak haram. Berarti boleh dikonsumsi. Coba. Nah, apakah dengan itu kita ada ulama yang bolehkan makan daging anjing misalnya? Dengan itu kita berdalilkan memakan daging anjing? Kan tidak. Beliau keluar dari kesepakatan para ulama, sehingga benar perkataan di sini bahwa kalau kita mengambil keringanan-keringanan ataukah hal yang diselisihi oleh ijma, maka pasti kita akan mendapatkan keburukan dan cacat dalam agama kita. Ya, jadi jangan kita beralasan bilang ada ji ulama yang bolehkan. Pasti itu dari hawa nafsu. Yang betul ikuti dalil yang kuat. Dan kalau kita beragama, jamaah sekalian, ikuti saja ijma para ulama, kesepakatan ulama. Kalau kita mengikuti ijma, insya Allah kita tidak keluar daripada kebenaran. Ya, jangan kita ikuti yang satu, yang dua, yang tiga orang, tapi ikuti ijma, ikuti kesepakatan para ulama. Kapan kita menyelisih kesepakatan para ulama, maka lihat pasti ada yang bermasalah. Yang pasti ada yang bermasalah. Nah, hendaknya seorang mukmin mengingat dengan baik ketika dia mengambil keringanan-keringanan itu, bahwa ia hanya melakukan apa yang diperintah dan menghindari apa yang dilarang. Namun semua hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Bagaimana mungkin dia akan meraih ridha Allah padahal beragama sambil memperturutkan hawa nafsunya? Bagaimana caranya meraih ridha Allah kalau kita beragama sesuai dengan hawa nafsu? Ya. Sekarang itu subhanallah ya, seperti kajian-kajian, katanya kajian cinta Nabi, katanya kajian salawat, salawat dicampur dandut. Coba, salawat dicampur dandut. Coba kita tanya ya, bagaimana kondisi hatinya? Bagaimana kondisi hati ketika kita bersalawat sambil joget-joget, sambil menari-nari, ya, seperti konser? Coba tanyakan hatinya, apakah betul kita tenang ketika mengerjakan itu? Ketika kita sudah dihujat oleh netizen mengatakan ini tidak ada dalilnya, ini adalah bid'ah, bagaimana perasaan hati kita? Apakah betul kita tenang? Kalau tidak, berarti kamu hanya mengikuti hawa nafsu. Coba. Ini kalau subhanallah kajian salawat katanya cinta Nabi, tapi yang ada joget, bercampur baur laki-laki perempuan, bahkan perempuan tampil di panggung untuk menari-nari, bersalawat sambil bersalawat. Atalbisunal haqqa bil batil, apakah kita mencampurkan yang hak dengan yang batil? Ya. Jadi ini penting untuk kita ingatkan bahwasanya ikutilah dalil dan tidak mengikuti hawa nafsu kita. Nah, sebelum menutup pembahasan kaidah yang agung ini, ada baiknya kita mencermati dua hal penting di bawah ini. Pertama, berhati-hati menempatkan dan memposisikan kaidah ini ketika berhadapan dengan masalah-masalah syariat yang bertentangan dengan standar para ahli ilmu.
Kedua, yang dimaksud dengan memperturuti hawa nafsu di sini adalah berlaku seenaknya dan mengikuti selera dan kecondongannya dalam menjalankan sebuah fatwa. Jika salah satu fatwa sesuai dengan keinginan dan seleranya, maka ia segera mengikutinya. Namun jika tidak sesuai dengan seleranya, maka ia terus berupaya mencari fatwa lain yang diinginkan. Ini yang dimaksud dengan memperturutkan hawa nafsu. Baik, perhatikan dua catatan ini. Dua catatan ini sangat penting. Kata penulis yang pertama, berhati-hatilah menempatkan dan memposisikan kaidah ini ketika berhadapan dengan masalah-masalah syariat yang bertentangan dengan standar para ahli ilmu. Jadi kaidah ini kita berhati-hati untuk menerapkannya, bahwasanya apa yang kita ucapkan di mulut kita entah berdasarkan Al-Quran dan hadis atau berdasarkan hawa nafsu. Jadi kita tidak boleh sembarangan untuk mengatakan ini dan itu kecuali diterangi, dipayungi oleh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Yang kedua, yang dimaksud dengan memperturuti hawa nafsu di sini adalah berlaku seenaknya dan mengikuti selera dan kecondongannya dalam menjalankan sebuah fatwa. Apa maksudnya nomor dua ini? Misalnya ada orang yang mencari hukum rokok, misalnya hukum rokok. Ya, dia tanya kepada Ustaz, "Afwan Ustaz, bagaimana hukumnya rokok menurut Al-Quran dan Sunnah?" Yang kami ikuti para ulama mengatakan, ulama-ulama Arab Saudi, ulama-ulama dunia mengatakan haram. Oh, taib Ustaz, syukron. Dia pergi ke Ustaz yang lain. Ustaz, bagaimana hukum rokok? Ya, kami mengikuti ulama dunia yang mengatakan rokok itu haram. Wala taqtulu anfusakum, jangan kau bunuh diri sendiri. Merokok membunuhmu, jadi haram. Oh, syukran Ustaz. Ke Ustaz lagi, Ustaz, bagaimana ini hukum rokok Ustaz? Itu saya ikuti hukumnya makruh. Oh, itu syukran Ustaz. Itu namanya kena ini. Ini yang dimaksud dengan mencari keringanan-keringanan. Jadi dia tidak berhenti bertanya sampai mendapatkan jawaban yang sesuai dengan hawa nafsunya. Itu dia. Jadi hati-hati ini kalau kita bertanya ke Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C, kapan kita sudah dapat? Oh sudah, tidak bertanya lagi. Ini adalah mengikuti hawa nafsunya. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kita memohon perlindungan kepada Allah dari tindakan memperturutkan hawa nafsu seperti halnya. Kita juga meminta agar diberikan kekuatan dan kemampuan untuk meniti jalan kebenaran yang menjadi tujuan dan cita-cita kita. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari tindakan memperturutkan hawa nafsu, seperti halnya ketika juga meminta agar diberikan kekuatan dan kemampuan untuk meniti jalan kebenaran. Intinya kita tidak boleh bertanya sampai mendapatkan jawaban yang sesuai dengan hawa nafsu kita. Kalau kita model bertanya seperti itu, berarti kita tidak mencari kebenaran, tapi kita mencari pembenaran. Itu kuncinya. Jazakumullah khair atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.